Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim ilahi antama sudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Oke, teman-teman semua, kita mau buat konten yang judulnya para habib ataupun ulama yang tak dipandang rasul. Ya, kita cerita-cerita lah ya. Jadi ada salah satu sifat rasul, sifatnya Nabi Muhammad, sifat para rasul-rasul Allah tuh yang benar-benar bisa kita jadikan contoh, dan itu sebenarnya sunnah. Ya, bagi kami itu sunnah, salah satu sifat rasul yang benar-benar bisa kita contoh untuk ke diri kita. Apa itu sifat, yang mana sifat rasul itu yang bisa kita contoh? Salah satunya adalah rasul itu tidak suka hal-hal yang berlebih-lebihan. Rasul itu tidak menyukai hal yang berlebihan. Suka rasul itu yang berlebihan tuh nggak suka. Baik kita dalam kehidupan apapun, kita makan, minum, bekerja, berdakwah, segala macam, rasul nggak mau yang berlebihan, nggak suka. Dan rasul tak akan memandang orang yang terlalu berlebihan. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat banyaknya para habib, oknum ya, tapi oknum habib, ulama itu yang suka berlebihan dalam menyanjung rasul. Jadi apa contoh-contohnya gitu? Ada contohnya para habib, oknum habib mengatakan kencing Nabi suci. Ada yang berceramah dia yang nggak senang, yang nggak bergembira acara kelahiran, nggak bergembira dalam kelahiran Nabi itu lebih parah dari anjing. Ada, itu kan hal-hal yang berlebihan, dan Rasul tuh nggak menyukai itu, nggak akan dipilih Rasul itu, tak akan pernah dipandang Rasul tuh. Kenapa? Karena berlebihan. Ada juga bahasa yang selalu mengkafirkan agama-agama lain. Ada juga mengada-adakan yang nggak ada gitu, dalam dakwah, dalam ini segala macam hal. Dan itu nggak pernah nggak suka Rasul memandang itu, orang-orang seperti itu gitu. Karena itu hal yang berlebihan, hal yang bertentangan dengan hatinya Rasul, dengan perbuatannya Rasul. Jadi nggak akan dipandang itu. Boleh kita memuliakan Rasul, boleh kita meninggikan Rasul, tapi jangan pernah berlebihan, sedang-sedang saja. Kan kita tahu bahwa yang namanya satu hal yang berlebihan itu namanya tidak baik untuk diri kita. Satu hal yang memaksa itu kan nggak baik, tentunya hasilnya pasti tidak baik. Sesuatu hal yang berlebihan yang memaksa, hasilnya pasti tidak baik untuk diri kita. Makanya banyak orang-orang oknum habib ataupun ulama ketika berlebihan dalam dia dakwah, lantas dipertanyakan dengan dikritik segala macam, banyak tuh yang nggak sanggup badannya sebenarnya, sehingga dia lawan balik. Sebenarnya itu kan sudah tanda bahwa dia tuh belum pantas, belum mumpuni, belum bisa mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah yang dengan kesabaran, yang dicaci, dimaki, dihina, difitnah, diludahi, dilempar batu, itu Rasul tetap istiqomah, tetap sabar, tetap berdakwah menjalankan kebenaran. Nah, oknum sekarang kan jelas nampak ini. Kita bukalah mata hati kita, bukalah hati kita, akal pikiran kita dengan baik. Berapa banyak oknum? Asal udah dikritis, klarifikasi berdalih. Kalau orang yang benar nggak ada perlu klarifikasi. Rasulullah nggak ada mengklarifikasi. Yang namanya hak tetap hak. Gitu. Ini kan kita lihat sekarang ini. Ngomong jago kali, berlebihan kali dalam dakwanya. Ketika dikritis, klarifikasi, berdalih, kadang egonya naik, sudah tahu salah
Tapi karena ego masih tinggi, minta maaf nggak mau, ya akhirnya jatuh. Nah, padahal setiap perbuatan itu ada resikonya. Rasulullah dihina, difitnah, di segala macam itu memang sudah menjadi resikonya, bukan warisan. Kalau kata Oknum Habib, ini warisan, bukan hal warisan. Difitnah itu, dihina itu bukan warisan. Jangankan Habib, seorang tukang bakso, seorang pengemis yang biasa-biasa saja, ketika dia menyampaikan kebenaran, pasti dapat fitnahan, pasti dapat juga hinaan. Sebab apa gitu? Sebab nggak semua orang segampang itu menerima kebenaran. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi itulah resikonya. Makanya itulah sebenarnya contoh yang bisa kita lihat bahwa oknum-oknum tersebut belum mumpuni untuk berdakwah. Mereka belum bisa, mereka sendiri saja belum siap mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah. Toh ada pula yang menyamakan seperti 4 para sahabat, ada yang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Ini malah lebih kacau lagi gitu. Berarti orang tersebut sudah stuck, ya, sudah nggak mampu lagi, udah habis batasnya, hanya mentok di kitab doang, nggak berpikir gitu. Padahal para sahabat dengan para pendakwah yang oknum tersebut itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda, akhlaknya aja berbeda jauh. Jadi oknum-oknum tersebut tuh memang sudah kita lihat lah, mereka tuh nggak mampu untuk berdakwah, mereka nggak mumpuni. Muncung mengaku dalam dakwanya sabar, begitu dikritis ribut, berdalih, buang badan, klarifikasi segala macam. Dan ini kita buka mata hati kita. Ini jelas bahwa itu sebenarnya banyak pembodohan semua, yang sebenarnya kalau Allah bilang tuh jangan kau pandai mengatakannya saja, tapi tak pandai kau memperbuatnya. Sungguh besar kutu Allah karena kau hanya pandai pandai berucap, tapi gak pandai berbuatnya. Itu surat Sab ayat 1 sampai 2. Dibaca surat Sab ayat 2. Sab ayat 2 sampai 3. Itu jelas di situ. Oke teman-teman, itu sedikit cita-cita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.